Terobosan yang mulia, kata Qin Chen dengan suara rendah. Tentu saja, terobosan sederhana, bahkan jika Anda bisa masuk, saya tidak bisa membiarkan beberapa orang sebelumnya pergi, kecuali Anda memiliki cara lain untuk memperkuat segel ini. Ucap leluhur pedang berkata lagi. Namun, saya bisa menyelamatkan nyawa beberapa orang itu terlebih dahulu, dan membiarkan yang lain kehabisan kekuatan terlebih dahulu. Ini bisa memakan waktu hingga 100 tahun. Jika Anda datang lagi setelah 100 tahun, mereka pasti tidak akan menjadi apa-apa. Kata leluhur pedang menghela nafas. Dia tidak ingin mengorbankan orang lain, tetapi dia harus melakukannya. 100 tahun. Generasi muda mengerti. Ucap Qin Chen, matanya bersinar dengan cahaya yang kuat, dan dalam 100 tahun, dia harus kembali ke tanah kuburan pedang dan menyelamatkan leluhur King Su Guhua dan lainnya. Yah, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu, dan aku ingin tahu apa yang terjadi di sini, tetapi kekuatan lelaki tua ini telah dikonsumsi terlalu banyak, dan tempat ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama, jadi aku hanya bisa mengirimmu untuk pergi dulu. Ucap leluhur pedang menghela nafas. Qin Chen terkejut. Dia tidak bertanya apa-apa. Bahkan, dia sangat penasaran dengan keberadaan pedang karat misterius dan semua yang terjadi di zaman kuno. Dia ingin membongkar kebenaran. Bahkan Qin Chen melakukannya. Ingin tahu dari siapa garis darah gunturnya berasal. Apakah itu ayahnya? Jika demikian, mungkinkah hantu guntur kuno yang menjaganya adalah ayahnya? Dia percaya bahwa leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian pasti mengetahui sesuatu. Semuanya adalah pengaturan takdir. Kata leluhur pedang melirik Qin Chen dalam-dalam, semua yang ingin kamu ketahui, suatu hari kamu akan tahu, tetapi tidak dari mulutku. Abadi, kamu tetap di sini, lelaki tua ini akan menggunakan jantung pedang tertinggi dari paviliun pedang surgawiku untuk membentuk kembali dagingmu dan mencapai tubuh pedang tertinggi, dan paviliun pedang surgawiku juga harus memiliki seseorang untuk berhasil. Ucap leluhur pedang berkata kepada jiwa yang tersisa dari Master Pedang Abadi. Ya, leluhur, ucap Master Pedang Abadi dengan hormat, lalu menatap King Qiuziyi, dan berkata, Qiongxian, kamu pergi dari sini bersama Yang Chen. Suatu hari, aku akan datang kepadamu. Mata King Qiuziyi redup karena air mata. Dia ingin tinggal bersama Master Pedang Abadi, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal sendirian, dan leluhur pedang tidak akan setuju. Yah, lelaki tua ini akan mengirimmu pergi sekarang, sampai jumpa dan biarkan aku melihat masa depan surga. Begitu suara leluhur pedang turun, dan dengan ledakan, Qin Chen dan yang lainnya merasakan kekuatan yang mengerikan menyelimuti barisan. Saat berikutnya, semua orang tiba-tiba muncul di luar kuburan pedang. Sinar matahari yang tak berujung mekar, dan kekuatan mengerikan di makam pedang menutup satu demi satu. Pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya bergetar satu demi satu, dan jalan pedang emas ditutup. Tempat itu tiba-tiba menjadi tenang, dan kemudian terkikis oleh badai yang dahsyat. Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat mundur, melihat ke makam pedang yang tertutup, dengan keheranan dan emosi di mata mereka. Meskipun perjalanan ke makam pedang kali ini tidak lama, itu membuat orang merasa seperti dunia yang jauh. Qin Chen dan yang lainnya dengan hormat memberi hormat pada makam pedang, dan setelah sekian lama, mereka berdiri. Sao Chen, sepertinya hanya sedikit dari kita yang tersisa di sini, dan semua orang sepertinya sudah pergi. Ucap Yu Qiansu berseru. Tidak baik, kata Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia sadar. Orang-orang kuat lainnya yang telah memasuki makam pedang. Semuanya pergi karena kengerian jurang kuburan pedang. Namun, di antara mereka adalah King Su Silan dan King Su Siyun. Sekarang tidak ada King Su Guhua yang bertanggung jawab, seluruh alam surga selatan pasti akan memicu gelombang berlebihan. Saat itu, keluarga King Su pasti berada dalam bahaya. Ada juga keluarga Zhuge. Mata Qin Chen meledak dengan cahaya dingin, begitu juga Yao Mi Mansion, dia harus menghadapi kekuatan ini. Pergi, kembali ke pegunungan Tiandang dulu. Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, dia berharap bahwa dengan kepergian Master Alam Surga Selatan yang tak terhitung jumlahnya, apa yang terjadi di kuburan pedang ini akan menyebar dengan cepat, dan Istana Dewa Bintang dan kekuatan lain juga akan memperhatikan di sini. Bagaimanapun juga,
Tiruan dari Master Bintang dan yang lainnya juga telah jatuh di sini, dan pasti akan ada beberapa tindakan di tempat ini. Saat ini, Qin Chen tidak bisa terlalu memikirkannya, dan membawa Ji Wuxu dan yang lainnya pergi dengan cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan Raja Pedang Mu Zifeng dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan Qin Chen, ketika Qin Chen membentuk kembali tubuhnya di 6 jalan pedang reinkarnasi, banyak master yang telah memasuki makam pedang telah meninggalkan makam pedang, karena mereka semua tahu bahwa setelah leluhur King Sugu Hua dan leluhur Zhuge Rulong jatuh, kekacauan besar pasti akan terjadi di langit selatan. Semua orang ingin mencari kesempatan untuk bangkit kembali dalam kekacauan ini. Berita itu menyebar seperti embusan angin dan menimbulkan sensasi kekerasan ketika sampai ke dunia luar. Makam pedang pegunungan Tiandang dibuka secara misterius. Zhuge Rulong, leluhur keluarga Zhuge Surgawi Selatan, King Sugu Hua, leluhur keluarga King Su, dan penguasa istana Yaomi dari alam surgawi timur, serta yang mulia penghancur bintang istana Dewa Bintang, dan penguasa Dayu Sensan, yang mulia Jiuyu, yang mulia Ye Guang dari Tiangong, dan yang lainnya pergi jauh ke dalam jurang kuburan pedang. Terjadi pertempuran besar, dan kemungkinan besar akan jatuh. Saat berita ini keluar, langit berguncang, menyebabkan gelombang rendering yang besar. Terutama di alam surga selatan, berita jatuhnya King Sugu Hua dan Zhuge Rulong terlalu mengejutkan. Ini menyebabkan fluktuasi kekerasan. Banyak pasukan siap bergerak. Untuk sementara, arus bawah melonjak, dan kekuatan utama menyebabkan berbagai masalah. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Dunia luar tidak bisa lagi tenang sekaligus, menimbulkan gelombang besar. Alam surga selatan, ini akan mengalami perubahan besar, dan apa yang ada di kuburan pedang, bahkan para pemuja dari kekuatan teratas seperti Stargate Palace juga telah jatuh di sini. Terutama masih ada rumor bahwa ketika pertempuran besar terjadi di jurang ini, tampaknya mendengar kata-kata Dewa Bintang, Tianzun, dan lainnya dikabarkan bahwa klon leluhur dari kekuatan teratas seperti Istana Dewa Bintang telah datang. Ini mengejutkan semua orang dan menyebabkan keributan. Terlebih lagi, banyak master yang memasuki kuburan pedang sepertinya telah berubah. Dalam pertempuran itu, banyak orang menyadari peluang luar biasa dan meningkatkan kultivasi mereka. Terutama yang kuat seperti 5 Raja Iblis Besar, mereka bahkan samar-samar menyentuh ambang yang mulia, dan mereka benar-benar ingin berubah. Di pegunungan Tiandang, tempat 5 sekte iblis besar berada, penuh dengan roh suci, dan ada pemandangan indah di mana-mana. Sebagai kekuatan penguasa di pegunungan Tiandang, 5 sekte iblis besar menempati area paling inti dari pegunungan Tiandang. Di atas 5 sekte iblis besar, Raja Iblis Liger dan Master Iblis lainnya ditangguhkan di sini. Satu persatu, aura mengerikan yang tersisa dan meningkat, melonjak, membentuk 5 dunia elemen iblis yang luar biasa, mengejutkan satu pihak. Di bawah mereka, sekelompok Master Klan Iblis telah terbang dari Klan Iblis. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa orang kuat yang menakutkan muncul dari langit, dan para Master Klan Iblis yang padat membentuk pasukan yang tak tertandingi. 5 Master Iblis Besar, Master Iblis Liger, Raja Gajah Biru, Raja Serigala Mata Perak, Jiao Mukui, dan Peng Darah Emas, sedang duduk di platform tinggi saat ini. 5 Master Iblis Besar penuh dengan aura yang mengerikan. Hanya Master Iblis Liger yang telah melangkah ke alam setengah langkah yang terhormat, tetapi pada saat ini, 4 Master Iblis utama, termasuk Raja Gajah Biru, Raja Serigala Mata Perak, Jiao Mukui, dan Jin Wen Suepeng, juga melonjak dengan darah yang mengerikan. Napas yang mulia melonjak bersamanya. 5 yang mulia setengah langkah memancarkan aura yang menakutkan, itu benar-benar seperti lautan luas, dan penindasan telah mengejutkan semua penguasa ras iblis di bawah, dan jiwa terguncang. Master Klan Iblis yang tak terhitung jumlahnya dari 5 sekte iblis besar semuanya berjalan keluar dari retret saat ini, berteriak ke langit satu persatu, melihat kelima Master Iblis besar di atas dan raja mereka, ekspresi mereka bersemangat. Semuanya, 2 leluhur besar dari keluarga King Su dan keluarga Zhuge mereka telah jatuh ke dalam kuburan pedang. Hari ini, di alam surga selatan, naga tidak memiliki kepala, dan para pahlawan telah bangkit bersama. Banyak kekuatan mengincar alam surga selatan yang besar. Ucap Raja Iblis Liger melihat ke banyak Master Iblis di bawah, dan berkata dengan keras,
suaranya seperti guntur, menyatu dengan langit dan bumi, dan bergema di benak semua orang. 5 sekte iblis kita telah berdiri di pegunungan Tiandang selama hampir 100.000 tahun. Sebelumnya, kita tidak pernah mendominasi pegunungan Tiandang. Tapi hari ini, momen milik 5 sekte iblis kita telah tiba. Hari ini, 5 sekte iblis kita akan mendominasi pegunungan Tiandang. Di bawah, Master Iblis yang tak terhitung jumlahnya semuanya berteriak dengan panik, mendominasi pegunungan Tiandang. Pergi. Di bawah perintah 5 Raja Iblis Besar, 5 sekte iblis besar perkasa dan kuat, menyerang banyak kekuatan di pegunungan Tiandang. Master Iblis Liger membawa banyak master dari klan iblis dan klan raksasa emas, dengan gila-gilaan menganeksasi pegunungan Tiandang. Tanpa hambatan dari sekte Tianyuan dan kekuatan lainnya, 10.000 sekte klan di pegunungan Tiandang telah ditaklukkan dengan sangat cepat. Segera, setengah dari kekuatan di seluruh pegunungan Tiandang sepenuhnya ditaklukkan oleh Raja Iblis Liger. Dan ketika Raja Iblis Liger dengan panik menganeksasi pasukan di pegunungan Tiandang, pasukan top lainnya di alam surga selatan juga mengirim satu demi satu, mulai menguji keluarga Kingsu dan keluarga Suge sedikit. Wilayah yang ditempati oleh 2 keluarga besar di alam surga selatan ini terlalu luas. Selama bertahun-tahun, 2 kekuatan besar telah berkembang, dan ini telah menjadi kekuatan teratas di alam celestial selatan. Sekarang ketika berita leluhur dari 2 keluarga besar telah jatuh, secara alami menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam surga selatan, dan bahkan banyak kekuatan di laut pasang surut diam-diam menyelinap ke alam surga selatan, ingin mendapatkan bagian. Untuk sementara waktu, seluruh arus bawah alam surga selatan melonjak, dan itu kacau. Dalam kehampaan tak berujung di luar langit, di mana istana bintang, sosok yang mengerikan turun, penguasa bintang, ucap banyak master istana dewa bintang yang tak terhitung jumlahnya berlutut satu demi satu, menatap napas yang menakutkan ini. Mereka juga mendapat beberapa rumor dari makam pedang, tapi mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Berita jatuhnya Yang Mulia Penghancur Bintang juga merupakan peristiwa besar bagi Istana Dewa Bintang. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas, ingin mengetahui rumor yang benar dan salah dari kuburan pedang. Kalian semua bangun, ucap penguasa bintang berkata dengan dingin, seperti dewa, duduk di kursi bintang di depan aula utama, mengenakan jubah bintang, dengan bintang yang bersinar. Tuanku Bintang, Badan Intelijen Istana Dewa Bintangku telah mendengar beberapa desas-desus di alam surga selatan. Setelah memasuki makam pedang, Yang Mulia Penghancur Bintang tampaknya telah jatuh. Sekarang, makam pedang alam surga selatan ditutup. Itu masih belum muncul. Saya khawatir itu benar, seperti yang dikatakan berita, itu tidak baik atau buruk, dan bawahan sedang menunggu untuk mendiskusikan apakah akan mengirim orang lain untuk memasuki kuburan pedang dan mencari jejak Yang Mulia Penghancur Bintang. Ucap seorang lelaki tua dengan nafas yang mulia di tubuhnya menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah tahu tentang ini. Kamu tidak perlu pergi. Yang Mulia Penghancur Bintang memang telah jatuh." Ucap penguasa bintang berkata dengan dengusan dingin, dan bintang-bintang di matanya meledak dan hancur. Jangan katakan itu Yang Mulia Bintang, itu adalah tiruan dari Master Bintang ini, dan itu juga dipecah menjadinya. Leluhur pedang tua itu, sial. Kata penguasa bintang dengan suara dingin, cahaya bintang yang tak berujung meledak, dan paksaan yang menakutkan tiba-tiba mengejutkan semua orang kuat yang hadir dengan gemetar. Untuk saat ini, Anda akan meninggalkan pertempuran di alam surga selatan. Anda hanya perlu memperhatikan, tetapi Anda dapat mengirim salah satu dari Anda ke alam surga timur. Setelah pergi ke alam surgawi timur, pastikan untuk memeriksa situasi di rumah Yaomi sesegera mungkin, dan pergi ke istana Guanghan untuk menyelidiki seorang anak bernama Qin Chen. Orang ini adalah putra suci Tiangong di istana Guanghan, dan dia pemenang ujian Tianji. Ucap penguasa bintang berkata dengan ringan. Rumah Yaomi, Qin Chen, pemenang ujian surga, ucap banyak orang kuat di Stargate Palace terkejut. Meskipun ujian surga sangat penting di antara 4 surga besar, umumnya hanya orang-orang suci surgawi yang masuk ke dalamnya, dan itu adalah tempat untuk melatih orang-orang suci masa depan untuk umat manusia. Tetapi bahkan penguasa suci puncak, di mata penguasa bintang, seperti semut.
Tentu saja, semua orang yang hadir juga mengetahui beberapa informasi tentang alam surga selatan, dan tahu bahwa Tian Jiao yang dikejar oleh leluhur mayat iblis di Laut Pasang Surut juga jatuh ke kuburan pedang. Apakah itu Qin Chen dari surga timur? Pasti ada rahasia besar pada orang ini, dan Palace Master Yaomi berkolusi dengan leluhur dari Demon Rache Abyssal Demon, dan ada juga rahasianya. Yang harus Anda lakukan adalah menemukan rahasia ini untuk Master Bintang ini. Segera setelah berita ini keluar, semua orang di tempat kejadian bergetar hebat, dan Palace Master Yaomi berkolusi dengan leluhur dari Demon Rache Abyssal Demon, yang benar-benar merupakan berita besar. Ingat, 4 alam surga baru saja diperbaiki, dan paling banyak dapat menahan kekuatan manusia. Jika seorang guru senior bumi bekerja di 4 alam celestial, dia kemungkinan besar akan menghancurkan alam celestial yang baru dipulihkan dan menyebabkan alam celestial hancur. Saya tidak mampu menanggung tanggung jawab seperti itu. Oleh karena itu, ketika Anda pergi ke alam surga timur kali ini, Anda dapat mengirim orang terkuat Istana Bintang Dewa saya untuk pergi ke sana. Pastikan untuk mengetahui semua keadaan Istana Master Yaomi dan Qin Chen, dan gunakan segala cara jika perlu. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh penguasa Istana Dewa Bintang tiba-tiba meledak, berubah menjadi bintang tak berujung dan menghilang dalam kehampaan. Di pegunungan Tiandang, 5 Master Iblis besar dengan puluhan ribu klan terus menaklukkan kekuatan utama. Dalam waktu singkat, mereka telah menaklukkan sebagian besar pasukan di pegunungan Tiandang, dan menekan serta menjara sekte Tianyuan, Jishenzong, Sui Yingjiao, dan klan Guibat. Kakak, sekarang 10.000 klan kita telah menguasai sebagian besar kekuatan teratas di pegunungan Tiandang, dan sekarang hanya ada satu kekuatan tersisa yang belum ditaklukkan. Ucap Raja Serigala Perak, matanya mekar dengan cahaya dingin. Raja Serigala Mata Perak tertawa, dan sebuah mata tiba-tiba terbuka di antara alisnya, dan kekuatan tak terlihat menghantui dunia. 10.000 ras hari ini, yang kuat seperti awan. Selain 5 Master Iblis besar, ada juga beberapa orang kuat teratas yang telah memasuki tanah kuburan pedang, seperti Patriark Raksasa Emas. Sekarang semuanya telah menyerah pada 10.000 ras. Di arah ini, ada roh jahat yang samar-samar. Tiba-tiba, Raja Serigala Mata Perak melihat ke arah tertentu, tertawa, lalu terbang menuju tempat itu. Di belakangnya, Raja Iblis Liger membawa banyak master top dari 10.000 ras dan mengikuti dari dekat. Metode Raja Serigala Mata Perak untuk menatap energi iblis adalah kekuatan sihir berbakat dari mata peraknya. Hari ini, di pegunungan Tiandang, semua ras iblis telah ditundukkan, jadi tempat yang tersisa dengan roh iblis yang kuat pasti telah dikirim oleh pasukan klan iblis yang ditaklukkan oleh Sekte Dao kuno, seperti Ba Xiongzong. Di bawah pengawasan Raja Serigala Mata Perak, banyak orang kuat dengan cepat mendekati tempat persembunyian Sekte Dao kuno. Pada saat ini, di tempat tersembunyi Sekte Dao kuno, Feng Tianzhen, penguasa Sekte Dao kuno, sedang panik. Mereka mematuhi instruksi Qin Chen dan bersembunyi di mana-mana di pegunungan Tiandang, tetapi mereka juga diam-diam mengirim orang untuk berjaga di luar makam pedang. Informasinya sangat bagus, dan mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di makam pedang. Setelah mengetahui bahwa Qin Chen dan yang lainnya telah jatuh ke makam pedang karena mereka dikejar oleh leluhur Zugerulong, semua orang tampaknya mengalami pukulan berat. Selama waktu ini, mereka semua terpana. Di seluruh sekolah Dao kuno, orang-orang panik lagi. Sekte Dao kuno mereka telah mengalami terlalu banyak bahaya. Sejak awal ketika Sekte Pedang dihancurkan, mereka diawasi oleh Sekte Tianyuan dan pasukan lainnya. Mereka akhirnya bertemu Qin Chen dan mendapat jeda. Qin Chen tiba-tiba jatuh ke dalam kuburan pedang. Bagaimana cara melakukannya? Seluruh sekolah Dao kuno panik, dan semua orang terlihat jelek dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimana Tuan Muda bisa jatuh ke kuburan pedang? Tidak mungkin. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng memiliki wajah jelek dan khawatir. Setelah dia menyerahkan dirinya kepada Qin Chen, dia menyerap asal-usul pohon iblis 10.000 dunia, dan telah menyerahkannya kepada Qin Chen baik secara fisik maupun mental. Qin Chen adalah kekuatan utama dalam segala hal. Dia tidak mau mempercayai fakta ini. Dalam benaknya, siapapun yang jatuh, Tuan Muda tidak akan pernah mati di kuburan pedang. Dalam benaknya,
Tuan muda itu tak terkalahkan. Namun, menghadapi banyaknya berita yang datang, Raja Pedang Muzifeng juga memiliki kekhawatiran, terutama beberapa mata-mata mereka sudah mengetahui bahwa 5 sekte iblis besar itu dengan gila-gilaan menaklukkan pasukan di pegunungan Tiandang. Apa yang harus dilakukan sekte Dao kuno sekarang? Di gua gunung yang tersembunyi ini, Feng Tianzhen dan Raja Pedang Muzifeng dan banyak master sekte Dao kuno telah berdiskusi, tetapi masih belum dapat membuat keputusan. Seseorang akan datang. Aura yang sangat menakutkan datang dari jarak yang sangat jauh, tanpa penutup apapun, seperti tsunami, yang tertahan di dunia ini. Itu adalah 5 sekte iblis besar, bagaimana mereka bisa menemukannya di sini? Gumam Feng Tianzhen, mereka semua berubah warna, berdoa dalam hati mereka bahwa pihak lain akan melewatinya hanyalah sebuah kecelakaan. Tetapi yang membuat semua orang putus asa adalah bahwa setelah orang-orang dari 5 sekte iblis besar datang ke kehampaan ini, mereka semua berhenti, tampaknya mereka datang khusus untuk sekte Dao kuno, dan mereka sudah melihatnya. Orang-orang Gudaozong, apakah kamu belum muncul? Tawa nyaring terdengar, dan pada saat berikutnya pelangi perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan gila-gilaan, dan tiba-tiba cahaya perak dunia bersinar, seperti guntur perak kuno, dan gunung-gunung yang disembunyikan oleh Daozong kuno meledak. Kekosongan bergemuruh dan meledak secara langsung, mengungkapkan sekelompok orang Gudaozong. Raja Serigala Mata Perak, apa yang akan kamu lakukan? Ucap Master Sekte Dao kuno Feng Tianzhen sangat terkejut dan marah. Dia melihat 5 Raja Iblis besar di langit dan banyak pria kuat lainnya dalam kemarahan. Dia merasakan nafas menakutkan dari Yang Mulia setengah langkah, dan ekspresi semua orang berubah.